Hai semuanya, kita jumpa lagi kali ini pada video review Build Strike Gundam Full Package dari Daban Model. Build Strike Gundam adalah main mobile suite dari seri anime Build Fighter yang dibuat oleh Sayori untuk menghadapi Gunpla Battle World Championship dengan basis Strike Gundam dari seri Gundam Seed. Untuk tampilan fisiknya, Gundam ini masih cukup mirip dengan Gundam Strike, namun terlihat lebih colorful dengan penambahan warna merah dan biru di beberapa bagian seperti bagian bahu juga lututnya. Serta desain bagian kepalanya juga diubah cukup banyak, sehingga memberi kesan baru pada tampilan dari Build Strike Gundam. Sejauh ini Bandai telah merilis Build Strike pada setiap lininya kecuali Perfect Grid. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah versi bootleg dari MG Build Strike Gundam yang dibuat oleh Daban Model. Untuk kualitas plastik dari kit ini sudah lumayan halus ya cetakannya, tapi nggak seperti plastik dari kit Daban dengan seri 8. Plastik kit ini finishingnya terasa lebih polos. Buat pengalaman rakitnya sendiri, kit ini terasa menyenangkan dengan snapit yang cukup empuk dan saturasi warna dari kit ini juga lumayan bagus, dimana stikernya cuma buat bagian mata dan juga senjatanya. Kit ini aku dapat dengan harga 365.000. Buat ukuran Gunpla dengan grade MG, harga kit ini cukup terjangkau ya. Apalagi aksesoris dari kit ini tergolong banyak dan menurutku ini adalah salah satu dari kit bootleg yang recommended buat dikoleksi. Dimulai bagian kepalanya bisa ke bawah seperti ini, juga bisa ke atas, bisa toleh kiri kanan, dan bagian lehernya ini juga bisa digerakin seperti ini. Turun ke bagian perutnya, yang ini bisa maju ke depan seperti ini, bisa juga ke belakang, bisa miring kiri kanan, dan untuk bagian pinggangnya juga bisa digerakin. Lanjut ke bagian armor bahunya, ini bisa digerakin secara terpisah. Tangannya bisa diputar seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, dan untuk bagian ini juga bisa diputar. Tangannya bisa ditekuk. Bagian skirt depannya ini juga bisa digerakin seperti ini ya. Untuk skirt sampingnya juga sama, bisa juga digerakin. Dan untuk bagian belakang, skirtnya ini juga bisa digerakin seperti ini. Untuk bagian kakinya bisa maju ke depan sejauh ini, ke belakangnya segini, kakinya juga bisa split. Bagian ini juga bisa digerakin. Kakinya bisa ditekuk sejauh ini. Lanjut ke pergelangan kakinya, ini juga bisa digerakin sedikit, bisa maju mundur seperti ini, juga bisa miring kiri kanan, bisa juga diputar, dan bagian ujungnya ini bisa juga ditekuk seperti ini. Aksesoris pertama yang kita dapat di sini ada beam pistol, tampilannya seperti ini. Terus ini ada ekstensi yang bisa digerakin seperti ini. Terus ini juga ada ekstensi untuk beam cannonnya, bagian ini bisa digerakin, terus yang ini juga sama, bisa juga digerakin seperti ini. Terus kita juga dapat cobaan shield seperti ini, bagian ini bisa juga digerakin ya. Terus kita juga dapat beam saber beserta efeknya. Kita dapat sepasang jari terbuka seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat sepasang jari mengepal. Kita juga dapat sepasang jari memegang senjata. Terus kita juga dapat sepasang jari untuk memegang beam saber. Selanjutnya kita juga dapat full package seperti pesawat. Untuk artikulasinya ini bisa digerakin seperti ini.
Terus untuk bagian yang ini juga sama, bisa juga digerakin. Bagian yang ini juga bisa diputar seperti ini. Dan bagian yang ini juga bisa digerakin. Bagian yang ini bisa juga digerakin. Dan bagian yang ini juga bisa digerakin seperti ini. Terus kita juga dapat stand base seperti ini. Dan di bagian ujung ini ada base adaptor. Beam pistol kit ini bisa diekstensi dengan barrel tambahannya ya, buat jadi beam rifle. Pemasangannya cukup simpel seperti ini, tinggal dimasukin barrelnya, terus bagian atasnya itu dikunci kayak gini. Selain jadi beam rifle, beam pistolnya ini juga bisa diubah jadi beam cannon dengan tambahan barrel seperti ini. Buat cara pasangnya sama ya. Sama seperti MG pada umumnya, di sini ada cockpit yang bisa dibuka dan di dalamnya ada figur pilot. Buat poin plus dari kit ini, menurutku ada 3 poin ya. Pertama, di artikulasinya yang cukup bagus buat ukuran kit MG. Yang kedua, aksesoris kit ini cukup variatif, jadi kita punya banyak opsi buat ngedisplaynya. Dan poin ketiga, harga kit ini lumayan murah buat ukuran kit MG. Dimana kit ini rata-rata dijual dengan harga di bawah 400.000 di marketplace maupun di toko hobi. Untuk harga segitu, MG Build Strike dari Daban ini punya kualitas yang udah sangat baik dari segi snap-fit dan juga kualitas dari plastiknya sendiri. Untuk minusnya, kit ini ada beberapa bagian yang gampang copot, seperti bagian skirtnya ini itu gampang banget copot. Terus untuk skirt sampingnya juga sama, itu gampang juga copotnya. Contoh saat kita buat kakinya itu split kayak gini, itu langsung copot. Terus juga di bagian pergelangan kakinya ini juga gampang banget copot ya. Untuk ukurannya, di sini aku ukur pakai mistar. Buat tinggi Gundam ini sekitar 18,5 cm dan lebarnya kalau kita ukur sama backpacknya itu sekitar 20 cm. Tapi kalau kita ukur Gundamnya aja, lebarnya itu sekitar 9 cm sampai ke bahunya. Lanjut, di sini aku coba bandingin sama versi HG-nya dari Build Strike Gundam. Kalau kita lihat secara proporsi, badannya MG Build Strike ini kelihatan lebih padat ya dibandingkan HG-nya. Terus dari segi akurasi warna, MG-nya juga lebih baik, dimana warna biru di lutut sama di bagian tangan HG-nya itu masih pakai stiker, sedangkan di MG-nya itu udah pakai part terpisah. Selain itu, part armor MG-nya ini juga lebih banyak detail berupa garis, panel line, dan juga lekukan kalau dibandingin sama HG-nya yang lebih kelihatan polos. Lalu di sini aku coba komparasiin build strike-nya sama basis kitnya, yaitu Strike Gundam versi remaster. Dari garis desain keseluruhan sebenarnya masih cukup mirip ya, dimana ubahan paling besar itu ada di bagian bahu dan kepalanya. Kalau buat bagian badannya itu masih sama plek, dan pada bagian kakinya cuman ada perubahan di armor lututnya. Sedangkan buat di tangannya itu ada perubahan di armor bagian bawah lengan yang jadi lebih padat bentuknya kalau dibandingin punya Strike Remaster yang terkesan lebih polos. Dan terakhir, di sini aku bandingin tingginya sama MG No Gundam PRK dan juga High Res Wing Gundam Zero dari Daban. Build Strike Gundam ini sedikit lebih tinggi ya kalau kita bandingin sama Wing Gundam Zero. Kalau kita ukur sampai bagian kepalanya, yang berarti tingginya ini cukup akurat kalau berpatokan pada animenya. Tapi
Kalau kita bandingin sama Gundam jangkung kayak MG Nuverka, ini tingginya cukup terpaut jauh ya, mengingat tinggi MG Nu Gundam itu sekitaran 22 cm dan build strike-nya itu sekitar 18 cm. Berikut pose-pose dan kesimpulannya. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now I'll find you in my dreams. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang tanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.